Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Panglima TNI tersadar adanya bahaya perang dunia senyap yang mengintai TNI Angkatan Darat. Ternyata Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal Anggika Perkasa sudah menyadari bahayanya perang senyap dunia di era modern yang terus mengintai. Terbukti Jenderal TNI berdarah Kopassus itu mulai merancang strategi untuk menghadapi perang senyap modern tersebut. Lalu apa yang diperbuat olehnya? Sebuah gedung sedang dibangun di area markas besar TNI Angkatan Darat di Jakarta. Gedung ini adalah markas sekaligus benteng pertahanan TNI Angkatan Darat dalam menghadapi peperangan senyap bernama Cyber War. TNI Angkatan Darat dalam siaran resminya dilansir Viva Militer Kamis 24 Juni 2021 menerangkan bahwa bangunan itu bernama Gedung Cyber. Nanti setelah usai dibangun akan dijadikan pusat Cyber Security Operation Center dan juga Computer Telephone Integration serta menjadi Command Center. Sesuai dengan arah pimpinan gedung cyber ini akan digunakan untuk sistem informasi terpusat Angkatan Darat dan juga untuk Satuan Penangkalan Pusat Sandi dan Cyber TNI Angkatan Darat dalam rangka menangkal potensi-potensi ancaman dan serangan-serangan cyber ke infrastruktur kritis dan sistem informasi TNI Angkatan Darat. Aspek pengamanannya itu akan dilakukan oleh Pusanishat, yaitu begitu kata Komando Pusat Sandi dan Cyber TNI Angkatan Darat. Perlu diketahui sebenarnya ancaman cyber war sudah diwanti-wanti oleh Kementerian Pertahanan RI. Hal ini juga mengacu pada semakin pesatnya kemajuan teknologi digital di dunia. Di dunia, negara sekelas China, Amerika Serikat, bahkan Rusia sudah memiliki infrastruktur militer yang khusus menangani perang cyber. Bahkan negara itu juga membentuk satuan khusus cyber war dalam kekuatan militer mereka. Contoh Amerika dengan US Army Cyber Command. Cyber war sekarang ini bukan lagi peperangan senyap yang tidak terlihat, dan yang terbaru lihat saja bagaimana fasilitas nuklir Iran, Natanz, luluh lantak dalam sebuah ledakan yang diduga akibat dari sabotase serangan pasukan cyber war Israel. Benarkah perwira TNI Angkatan Udara berasal dari Cina dan akan bocorkan rahasia negara? Foto seorang perwira bintang 1 TNI Angkatan Udara yang sedang berada di dalam sebuah mobil beredar di Twitter. Dalam name tag yang dikenakannya tertulis Suryo Martono menuliskan dari klaim itu menyertai foto perwira ini berasal dari Cina dan oleh karenanya semua rahasia negara telah bocor dan berada di tangan negeri tirai bambu tersebut. Foto itu terdapat dalam gambar tangkapan layar sebuah unggahan di Facebook. Unggahan ini berbunyi, "Perkenalkan, telah dilantik di istana Marsikal Pertama TNI Margono alias Chen Ke Cheng alias Chin Koshin. Dia menjabat sebagai direktur di Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Ini artinya segala rahasia TNI telah diserahkannya pada dia oleh rezim." Gambar tangkapan layar tersebut kemudian diunggah oleh akun tersebut pada 3 Mei 2021. Akun itu pun menuliskan narasi dengan huruf kapital, "Semua rahasia strategis data intelijen negara sudah ada di Cina." Hingga artikel ini dimuat, cuitan tersebut telah mendapatkan lebih dari 100 retweet dan disukai lebih dari 350 kali. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Tempo, klaim tersebut sebenarnya merupakan klaim lawas yang pernah beredar pada 3 Januari 2019. Lewat pencarian dengan reverse image tool Google dan Yandex, Tempo menemukan foto perwira TNI Angkatan Udara yang sama terdapat dalam gambar tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp. Dalam percakapan itu tertuliskan bahwa narasi yang serupa dengan yang beredar pada baru-baru ini, yakni, "Perkenalkan, Marsikal Pertama TNI Margono alias Chen Kejang alias Chin Koshin. Dia menjabat sebagai direktur di Badan Intelijen Strategis TNI, mau dibawa kemana negeri ini." Gambar tangkapan layar itu pun diunggah ke Twitter oleh sebuah akun yang menautkannya ke cuitan akun resmi TNI Angkatan Udara. Akun ini juga menulis, "Min, TNI AU, Puspen TNI, BAIS TNI, ada yang minta diculik nih, ibu-ibu tukang buat hoax. Tiap jam dia kirim hoax."
Merespon klaim tersebut dalam cuitannya pada 3 Januari 2019, TNI AU menegaskan bahwa informasi yang menyatakan Marsikal Pertama Suryo Margono bukanlah WNI adalah hoax. Perwira tersebut lahir di Singkawang, Kalimantan Barat. Marsma Surya Margono adalah salah satu perwira TNI Angkatan Udara terbaik. Beliau asli Singkawang, Kalimantan Barat. Demikian penjelasan dari TNI Angkatan Udara. TNI AU kemudian mencuit kembali bahwa dalam proses rekrutmen prajurit, TNI tidak memandang suku, agama, ras maupun golongan. Yang terpenting adalah prajurit tersebut merupakan WNI, bertakwa pada Tuhan, memiliki jiwa nasionalisme, dan siap berjuang untuk keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dilansir melalui Detikcom, berdasarkan penjelasan di situs resmi TNI AU, Marsikal Pertama Surya Margono mendapatkan kenaikan pangkat dari kolonel pada Maret 2017. Saat itu dia menjabat sebagai Direktur Debais TNI. Surya lahir pada 5 Desember 1962 dan merupakan lulusan Akabri Udara pada tahun 1987. Dikutip melalui cpnn.com, Surya Margono pun diangkat sebagai Direktur Debais TNI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 dan Surat Perintah Panglima TNI Nomor 522 Tahun 2017 pada 23 Maret 2017. Per 9 Desember 2020, Surya ditunjuk sebagai staf ahli Panglima TNI bidang hubungan internasional. Benarkah perwira TNI Angkatan Udara berasal dari Cina dan akan bocorkan rahasia negara? Foto seorang perwira bintang 1 TNI Angkatan Udara yang sedang berada di dalam sebuah mobil beredar di Twitter. Dalam name tag yang dikenakannya tertulis Suryo Martono, menuliskan dari klaim itu menyertai foto perwira ini berasal dari Cina dan oleh karenanya semua rahasia negara telah bocor dan berada di tangan negeri tirai bambu tersebut. Berdasarkan pemeriksaan fakta tadi, klaim bahwa perwira TNI dalam foto tersebut Marsikal Pertama Surya Margono berasal dari Cina dan oleh karenanya semua rahasia negara telah bocor dan berada di tangan Cina adalah keliru. Klaim tersebut pernah beredar pada 9 Januari 2019 dan telah dibantah oleh TNI AU. Surya merupakan WNI kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Debais TNI dan saat ini bertugas sebagai staf ahli Panglima TNI bidang hubungan internasional.